Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jul di Namatin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Wrong Turn 4 yang dirilis pada tahun 2011. Film ini menceritakan gimana kejamnya 3 orang psikopat yang dijuluki Three Brothers, Three Fingers, Sawtooth, dan One Eye. Film keempat ini berdiri sendiri, tidak menyambung pada cerita Wrong Turn 1, 2, maupun 3. Jangan lupa like video ini sebelum nonton dan jangan lupa subscribe agar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Daripada lama-lama, langsung saja kita mulai alur filmnya. Kisah dibuka di sebuah rumah sakit jiwa tua berlatar tahun 1974 di wilayah terpencil West Virginia. Seorang dokter dan wanita rekan kerjanya berjalan menelusuri lorong untuk memeriksa para pasien. Si dokter menjelaskan bahwa ada 3 pasien dengan cacat genetik akibat insest dalam keluarganya. Tiba-tiba si wanita diserang dari belakang. Rambutnya dijambak oleh pasien bernama Bobby. Bobby diam-diam mengambil jepitan rambut milik wanita itu tanpa diketahui olehnya. Mereka kemudian sampai di ruang tahanan tempat Three Brothers kecil dikurung secara ketat. Dokter menjelaskan bahwa ketiganya ditemukan oleh seorang nenek saat sedang menyantap orang tua mereka. Sungguh menyeramkan melihat bagaimana 3 psikopat ini sudah kejam sejak masih kecil. Three Fingers hanya memiliki 3 jari karena 2 jari lainnya telah dimakannya sendiri. One Eye mencolok matanya sendiri dengan garpu hingga hanya tersisa 1 penglihatan. Sedangkan Sawtooth giginya terlalu tajam, jadi mulutnya ditutup rapat agar tak melukai siapapun. Menurut si dokter, tak ada pasien yang lebih berbahaya daripada 3 psikopat ini. Sementara itu, Bobby mencoba membuka sel menggunakan jepitan rambut hasil curiannya. Sayangnya, dia gagal total karena tidak punya keahlian dalam membobol pengamanan seperti itu. Melihat usaha Bobby sia-sia, Three Brothers meminta jepitan tersebut dan langsung mengambil alih. Mereka sudah berpengalaman dalam urusan kabur, jadi membuka kunci bukan perkara sulit. Seorang penjaga mendengar bunyi sel terbuka dan kegaduhan di ruangan sel. Begitu memasuki ruangan sel, penjaga itu langsung disergap dan dilahap hidup-hidup oleh para psikopat. Salah satu dari mereka dengan cepat membuka semua pintu sel, membebaskan seluruh pasien. Sekejap rumah sakit itu berubah jadi lautan kekacauan dan jeritan ketakutan di mana-mana. Wanita yang dijambak tadi menjadi korban pertama dalam pelarian sadis para psikopat bersaudara. Dia dibunuh secara brutal dengan disetrum listrik bertegangan tinggi hingga tewas seketika. Setelah itu, si dokter pun menjadi target selanjutnya dalam pesta berdarah tersebut. Tangannya ditarik sampai putus, menandai dimulainya kisah teror Three Brothers. Inilah titik awal teror baru dari hutan West Virginia yang kembali menunjukkan kengeriannya. Waktu bergulir cepat. Kini kita pindah ke tahun 2003 di kampus bernama Western University. Sekelompok mahasiswa terlihat sedang menikmati waktu santai sambil bercanda mesra. Lalu datang teman mereka yang bernama Kenya yang mengingatkan untuk segera berkumpul dan berangkat. Kenya memberitahu bahwa yang lain sudah menunggu dan mereka harus segera berangkat. Tujuan mereka adalah liburan santai di tengah salju dan bermalam di kabin milik teman. Soal nama-nama karakter lainnya, kalian akan mengenalnya seiring cerita terus berjalan. Oke, kita lanjut. Malam pun tiba. Salju mulai turun deras, membuat kendaraan mereka tak bisa melaju. Mereka pun terjebak dalam badai dan harus mencari tempat berlindung dari cuaca ekstrim. Dari kejauhan, mereka melihat sebuah bangunan tua terbengkalai berdiri di telan salju. Daripada mati kedinginan di luar, mereka memilih masuk ke dalam gedung tersebut. Tempat itu adalah bekas rumah sakit jiwa yang sudah lama tidak beroperasi. Begitu masuk ke dalam, mereka segera menyalakan perapian untuk menghangatkan tubuh. Kenya menyarankan agar semua beristirahat dan melanjutkan perjalanan saat pagi tiba. Namun, rasa ingin tahunya membuat Kenya mengajak teman-temannya menjelajah gedung. Mereka mulai menyusuri lorong-lorong gelap yang menyimpan banyak sejarah kelam.
salah satu ruangan yang mereka temukan adalah kantor kepala staf rumah sakit tersebut. Di dalamnya ada dokumen-dokumen tua dan foto-foto menyeramkan para mantan pasien. Sementara itu di halaman depan rumah sakit terlihat Three Brothers sedang menyeret tubuh manusia. Tubuh itu bukan untuk dibuang, melainkan jadi persediaan makanan bagi para psikopat tersebut. Kembali lagi ke dalam, para mahasiswa mulai bersantai menikmati kehangatan di dalam perapian. Beberapa dari mereka bermesraan, sementara Jenna yang masih jomblo hanya duduk menyendiri. Vincent dan pacarnya lalu memutuskan mencari kamar kosong untuk beristirahat berdua. Mencurigakan. Ia mengajaknya keluar dari keramaian agar bisa menikmati malam tanpa gangguan. Saat menyusuri lorong, mereka melihat bayangan hitam yang melintas cepat di ujung lorong. Tentu saja itu bukan hantu lokal macam kuntilanak atau pocong, tapi cukup bikin merinding. Dengan penuh rasa penasaran, Vincent langsung mengejar bayangan yang baru saja lewat. Setelah masuk ruangan, tiba-tiba terdengar jeritan dari arah Vincent yang membuatnya panik. Kenya dan Jenna langsung panik dan menyusul Vincent masuk ke dalam ruangan yang gelap. Ternyata Vincent hanya sedang bercanda. Semua itu hanyalah prank untuk menakuti mereka. Ketiganya kembali ke kelompok. Namun Jenna yang kesal langsung menyuruh Vincent pergi sendiri. Vincent lalu ditugaskan mengecek generator agar lampu gedung bisa menyala seluruhnya. Dia pun menuju ruang mesin dan tak lama berhasil menghidupkan sistem penerangan rumah sakit. Lampu-lampu menyala terang, suasana menjadi lebih hangat, dan mereka mulai berpesta kecil. Mereka menari penuh tawa, tak menyadari kaca ruangan itu bisa dilihat dari arah sebaliknya. Three Brothers sedang mengintip mereka dari balik kaca, memperhatikan dengan penuh gairah sadis. Setelah selesai menari, mereka pergi ke sebuah ruangan gelap seperti ruangan pemutaran film. Di sana, mereka menemukan proyektor tua dan mulai memutar gulungan film yang tersisa. Film tersebut menampilkan proses terapi terhadap pasien-pasien di rumah sakit itu. Salah satunya menunjukkan One Eye kecil yang sedang diperiksa secara intensif oleh dokter. Setelah puas bermain dan bereksplorasi, mereka pun kembali ke ruangan untuk beristirahat. Namun Vincent yang penasaran tak bisa tenang dan diam-diam kembali menyusuri lorong rumah sakitnya. Saat berjalan, ia melihat seseorang duduk membelakanginya di pojok ruangan yang gelap. Ketika didekati, sosok itu ternyata sudah menjadi mayat dengan tubuh membusuk mengerikan. Ternyata itu hanyalah jebakan yang telah disiapkan oleh Three Brothers untuk memancing korban. Begitu lengah, Vincent langsung ditangkap oleh para psikopat dan diseret pergi ke tempat mereka. Keesokan paginya, Jenna terbangun dan mendapati tempat tidur Vincent sudah kosong tak berjejak. Ia lalu bertanya ke teman-temannya, tapi tak ada satupun yang tahu kemana Vincent pergi malam itu. Kenya mengambil inisiatif untuk membagi kelompok menjadi 2 tim, agar pencarian bisa lebih cepat. Tim yang bersama Daniel menemukan noda darah kering di dinding kaca sebuah ruangan kosong. Dari bekas darah itulah mereka yakin bahwa sesuatu buruk telah menimpa Vincent malam tadi. Di sisi lain, Jenna masuk ke ruangan gelap yang ternyata adalah dapur bekas ruang pembantaian. Di sanalah dia melihat langsung tubuh Vincent sedang diacak-acak oleh sawtooth yang bengis. Potongan tubuh Vincent disayat perlahan dan dimasukkan ke dalam panci berisi stok daging manusia. Jenna tak sanggup menahan dan segera kabur untuk mencari pertolongan teman. Setelah 2 tim berkumpul, ia menceritakan bahwa Vincent telah dijadikan sup oleh psikopat. Tiba-tiba jaket dilempar ke arah mereka dan saat diperiksa, isinya adalah kepala Vincent. Mereka semua histeris dan menyadari kini hidup mereka sedang benar-benar terancam. Claire yang berada di posisi paling belakang terkena kawat jebakan dan terjerat dengan brutal. Semua orang menjerit ketakutan dan mereka segera kabur keluar menggunakan motor salju yang tersedia. Sayangnya motor mereka sudah dirusak terlebih dahulu oleh Three Brothers yang penuh siasat. Mereka tak punya pilihan lain selain kembali masuk ke rumah sakit demi menghindari mati kedinginan. Beberapa di antara mereka memutuskan untuk bertahan dan menghadapi para psikopat tersebut. Namun Lauren memutuskan kabur sendiri dan mencoba mencari pertolongan keluar sana.
sisa kelompok pun bersembunyi ke dalam salah satu ruangan kosong yang masih terkunci rapat. Namun mereka tahu bersembunyi saja tidak cukup. Mereka harus melawan atau semua akan berakhir. Kyle, Daniel, dan Sarah lalu membuat rencana mengambil senjata yang ada di ruang bawah tanah. Sementara yang lain tetap berjaga di ruangan dan menahan napas menunggu kepulangan mereka. Begitu sampai ke basement, mereka justru berhadapan langsung dengan Three Fingers yang menyerang. Terjadi perkelahian singkat, namun mereka berhasil melarikan diri meski sempat terpisah. Di sisi lain, teman-teman yang di atas mendengar ketukan dari luar pintu ruangan mereka. Mereka mengira itu adalah Kyle dan yang lainnya. Padahal ternyata itu ulah dari One Eye yang sedang menjebak. Beruntung, mereka berhasil mengunci kembali pintu sebelum tertangkap oleh para psikopat keji. Sementara itu di basement, Daniel yang tertinggal di belakang berhasil diculik oleh Sawtooth. Daniel lalu disiksa dengan cara daging tubuhnya dipotong perlahan dan dicelup ke kuah mendidih. Yang paling menyakitkan, Daniel harus menyaksikan Three Brothers menyantap tubuhnya sendiri. Sambil menahan tangis, Daniel berharap bisa mati saja daripada terus merasakan siksaan itu. Dari kejauhan, Kyle yang melihat semua kejadian itu hanya bisa diam karena ketakutan. Kyle kembali ke kelompok dan memberitahu semua orang bahwa Daniel sudah tewas mengenaskan. Kenya yang marah lalu menyusun rencana untuk menjebak 3 psikopat itu ke dalam sel penjara. Kenya menyusun rencana untuk menjebak para psikopat ini dengan memasukkan mereka ke dalam sel. Rencana pun dimulai. Mereka berhasil memancing Three Brothers masuk ke dalam sel besi tua. Dengan perjuangan keras, para psikopat itu akhirnya terkunci di dalam sel penjara yang kokoh. Kyle ingin segera membakar mereka hidup-hidup sebagai balas dendam atas semua yang terjadi. Namun Kenya malah menghentikannya, mengatakan bahwa mereka tak boleh jadi seperti psikopat. Karena Kenya terlalu berbelas kasihan, rencana pembakaran itu pun dibatalkan begitu saja. Padahal keputusan itu menjadi kesalahan terbesar yang akan membawa bencana berikutnya. Para cewek kemudian mencari kabel busi agar motor salju mereka bisa dinyalakan kembali. Namun karena kelelahan, mereka memutuskan untuk menunda pencarian dan lanjut tidur malam itu. Kyle mendapat giliran menjaga sel tempat para psikopat dikurung agar tetap aman semalaman. Yang tidak dia sadari, para psikopat masih menyimpan jepitan rambut milik wanita dari awal. Mereka lalu menggunakan jepitan itu untuk membuka sel seperti sebelumnya dengan mudah. Sementara itu, Kyle yang tertidur lelap tak sadar bahwa ajalnya sudah menanti dalam gelap. Seperti yang bisa ditebak, Kyle menjadi korban berikutnya karena mereka tak membunuh lebih dulu. Saat Kenya hendak menggantikan Kyle berjaga, suasana mendadak menjadi gelap dan menyeramkan. Ketika Kenya tiba di sel, pintunya sudah terbuka dan Kyle telah lenyap entah kemana. Kenya merasa sangat bersalah karena dia sendiri yang mencegah Kyle membakar para psikopat. Ia segera kembali ke kelompok dan memberitahu bahwa para psikopat telah melarikan diri. Tak lama kemudian, mereka melihat sosok yang kepalanya ditutup karung datang mendekat. Tanpa pikir panjang, mereka langsung menyerang sosok itu secara membabi buta sampai tewas. Namun setelah membuka karungnya, mereka syok karena ternyata itu adalah Kyle yang malang. Setelah membunuh teman sendiri karena salah sangka, para cewek panik dan mulai dikejar Three Brothers. Mereka berlari menuju lantai atas untuk mencari ruang aman yang bisa digunakan untuk bersembunyi. Mereka masuk ke kamar tua yang ternyata dulunya adalah ruangan pribadi milik 3 psikopat itu. Di sana mereka mengambil jaket tebal dan alat apapun yang bisa digunakan sebagai senjata pertahanan. Jendela kamar sudah mulai tertutup salju tebal. Jadi mereka mulai melubangi agar bisa keluar. Sarah berhasil membuat celah dan satu persatu dari mereka mencoba menyelinap keluar dari sana. Namun Jenna yang berada di belakang tidak sempat keluar dan akhirnya terungkap oleh psikopat. Nasibnya berakhir tragis karena tidak bisa melarikan diri tepat waktu seperti yang lain. Kini hanya tersisa Sarah, Bridget, dan Kenya.
yang berhasil melarikan diri dari rumah sakit. Namun pengejaran belum selesai karena Three Brothers mengambil motor salju dan memburu mereka. Dalam pelarian, Bridget tertangkap, lalu tubuhnya digiling menggunakan roda motor hingga tewas. Satu persatu teman mereka tewas, hanya Sarah dan Kenya yang masih bertahan hidup. Sementara itu, Lauren yang sempat mencoba mencari bantuan justru mati membeku di tengah hutan. Tubuhnya ditemukan dalam kondisi kaku, membuktikan bahwa pelarian bukanlah pilihan terbaik. Sarah dan Kenya berhasil merebut motor salju milik para psikopat dan segera kabur dari lokasi. Mereka tampak selamat, namun film ini menyimpan kejutan yang membuat penonton frustasi. Mereka mengendarai motor salju menjauh, tapi tanpa sadar melewati pagar dengan kawat berduri. Dalam sekejap, tubuh mereka terjerat dan meninggal dengan cara yang benar-benar mengenaskan. Akhirnya, semua korban dalam film ini pun tewas, dan 3 psikopat kembali berkeliaran bebas. Endingnya yang begitu menyakitkan, bukan karena kejadian, tapi karena kebodohan para karakternya. Dan film pun berakhir. Ya, jadi tadi itu film Wrong Turn 4 yang dirilis pada tahun 2011. Film ini cukup menarik karena membahas topik ya psikopat seperti biasa. Saya suka psikopat, jadi kalian harus nonton filmnya langsung. Kalian bisa nonton di mana aja lah. Banyak sekarang mah streaming gitu. Dan pesan yang bisa kita ambil dari video kali ini adalah ambillah kesempatan itu jika kesempatan itu terlihat di depan mata. Karena siapa tahu jika kalian tidak mengambil kesempatan itu, mungkin kalian akan menyesal nantinya, atau malah itu akan menjadi malapetaka nantinya. Terima kasih sudah menonton, saya Jul undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.